Shalom, selamat pagi semua. Ya, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan lagi bersekutu melalui KGP ini dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan sebelum menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Biar Engkau berbicara secara pribadi kepada kami dan kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita masih membahas tentang authorized to influence ya. Dan pagi hari ini saya akan uh, memberi judul Be My Witnesses, menjadi saksiku. Nah, kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, firman ini disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Dan bagi kita yang percaya, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita, menjadi saksi adalah bentuk ketaatan kita pada perintah Raja kita. Ya, boleh bilang sama-sama, menjadi saksi adalah perintah. Ya. Nah, apa itu saksi? Saksi itu dia menceritakan atau menyaksikan apa yang ia ketahui, bukan apa yang tidak ia ketahui. Apa yang ia rasakan atau alami langsung di dalam hidupnya, bukan apa kata orang. Ya, saksi Yesus artinya kita menceritakan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Dengan demikian, Bapak Ibu, setiap orang percaya bisa menjadi saksi Kristus. Karena setiap kita pasti punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, mari sambil saya bicara kayak gini, Bapak Ibu merenungkan. Ya, pengalaman-pengalaman pribadi apa yang saya alami bersama dengan Tuhan setiap hari? Pasti ada. Seringkali kitalah yang menganggap bahwa pengalaman kita itu biasa-biasa aja, semua serba kebetulan. Ya, tidak ada istimewanya, sehingga tidak perlu disaksikan. Malu-maluin, yang kayak gini aja kok disaksikan gitu ya. Tetapi bisa jadi kesaksian kita yang kita anggap mungkin itu biasa-biasa saja, tidak ada apa-apanya, justru menginspirasi orang lain gitu ya. Karena ada kuasa di balik kesaksian kita. Nah, karena seringkali kita menutup mulut kita, tidak mau menyaksikan apa-apa, merasa tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Mungkin itulah kemudian banyak orang mengaku menjadi agnostik ya, tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Karena tidak menyadari atau mengakui keterlibatan Tuhan di dalam hidupnya. Sebagai orang percaya, mari kita membangun kesadaran bahwa Tuhan hadir dan berotoritas 24 jam setiap hari dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ada dalam kontrol Tuhan. Pengenalan dan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan Yesus tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri, tetapi harus disaksikan kepada orang lain agar orang lain juga terinspirasi untuk mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, kita mendengar ada dua istilah ya, witness and evidence. Kesaksian kita Bapak Ibu itu tidak hanya berupa kesaksian secara verbal. Ya, kita hanya menceritakan, witnessing. Tetapi harus diikuti dengan bukti ya, evidence berupa hidup kita sendiri. Misalnya kita menyaksikan bahwa Allah itu penuh kasih, Allah itu pengampun, tetapi orang lain melihat kita suami istri misalnya berantem terus gitu ya, tidak mau saling mengampuni. Akhirnya apa? Kesaksian kita secara verbal itu tidak sesuai dengan hidup kita sehari-hari. Itu sebabnya seringkali kesaksian orang Kristen itu dicemooh. Karena kesaksian verbalnya kontradiktif dengan hidup sehari-hari. Baru-baru ini kami melayani komunitas pasutri di salah satu kota. Ada seorang suami yang ketika bersaksi bagus banget gitu ya.
ya kita semua kayaknya diberkatin, semua baik-baik saja. Tetapi waktu ada break sebentar, istrinya bisikin ke suami saya bahwa suaminya itu masih memakai narkoba. Ya ketika mendengar itu rasanya semua kesaksian dia yang bagus-bagus itu rasanya jadi hambar lagi gitu loh. Oh, dia cuma ngomong doang gitu. Ternyata hidupnya berbeda dari apa yang dia katakan gitu. Nah, Bapak Ibu, kita harus menjadi witness dan evidence agar firman Tuhan itu jangan dihujat orang. Perkataan dan hidup sehari-hari kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, kesaksian pribadi hidup kita hanya kita sendiri yang dapat menyaksikannya. Karena itu adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Orang lain bisa saja menyaksikannya ulang, tapi akan lebih powerful jika kita sendiri yang menyaksikannya. Karena itu adalah hidup kita, cerita tentang kita gitu ya. Nah, mengapa kita harus menjadi saksi? Yang pertama adalah menggenapi rancangan semula penciptaan kita sebagai gambar dan rupa Allah. Di Kejadian 1 ayat 26 27 nanti kita baca bahwa Tuhan itu menjadikan kita sebagai gambar dan rupanya. Kita mempresentasikan kehidupan Allah di bumi. Dunia tidak melihat Allah secara kasat mata. Kitalah yang diberi kehormatan untuk menyaksikan Allah bagi dunia melalui gaya hidup kita sehari-hari. Melalui hidup kita, Allah itu dikenal dan dialami. Boleh ulangi perkataan saya, kalimat saya, Bapak Ibu. Melalui hidup saya, Allah itu dikenal dan dialami. Wow, luar biasa ya kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kenapa harus jadi saksi? Melanjutkan pekerjaan Yesus. Yohanes 14 ayat 12 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Nah, Bapak Ibu, kenapa di beberapa negara saat ini kita mendengar ya banyak gedung gereja kosong. Bahkan saya mendengar ada salah satu kota di Indonesia ada gedung gereja yang dibeli dan kemudian dijadikan tempat peribadatan agama lain. Banyak orang menjadi agnostik ya dan ateis. Karena apa? Karena orang Kristen tidak lagi melanjutkan pekerjaan Yesus di bumi ini. Saya membaca tulisan salah seorang dokter di blognya di internet. Dia menulis begini, Bapak Ibu. Ada mujizat tetapi tidak ada manusia pembuat mujizat. Kalau ketemu pembuat mujizat atas nama Yesus, katanya, itu pasti penyesat yang dimaksud Tuhan saat dia mengingatkan murid-muridnya. Menurut dia, setelah semua rasul pulang ke surga dan Alkitab selesai, ditulis Tuhan tidak memakai seseorang untuk melakukan mujizat lagi. Jika seseorang sakit, ya berdoa aja, dia bilang gitu. Jika Tuhan mau menyembuhkan orang yang sakit itu, maka dia akan menyembuhkan tanpa perlu memakai perantara pembuat mujizat. Begitu kata dokter ini ya. Tapi saya lebih percaya pada apa kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 12 tadi. Karena Yesus telah naik ke surga, maka ia mempercayakan kita, orang-orang percaya, untuk melakukan apa yang ia lakukan. Bahkan yang lebih besar daripada itu. Makanya kami sering menyebut pelayanan seperti yang Yesus maksud di Yohanes 14:12 ini sebagai pelayanan orang percaya. Orang-orang percaya menjangkau dunia yang belum percaya, menjangkau dunia yang sakit, menjangkau dunia yang terhilang ini melalui mujizat. Jadi orang percaya itu bukan pencari mujizat tapi pembuat mujizat. Boleh katakan lagi, saya bukan pencari mujizat tapi pembuat mujizat. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, mengapa kita harus menjadi saksi? Untuk menjawab kebutuhan dunia di sekitar kita dengan kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa Allah itu sangat mengasihi dunia. Jadi mimpi Allah itu adalah dunia gitu ya. Dan ia mau tidak ada satupun yang binasa. Nah, Tuhan melibatkan kita dalam misi penyelamatan dunia ini. Kita yang terbatas, tidak sempurna, namun dipercayakan Tuhan yang sempurna untuk terlibat dalam pekerjaannya yang sempurna. Kita menjadi kawan sekerja Allah.
Di dunia ini Bapak Ibu, kalau kita ingin bekerja atau menjadi rekan kerja atau bisnis seseorang, pasti banyak kriterianya dan belum tentu kita memenuhi semua persyaratan yang diminta. Tapi dalam kerajaan Allah, setiap kita berguna. Tidak ada batasan umur, pendidikan, pengalaman kerja, atau harus menyetor sejumlah dana gitu ya, agar kemitraan itu bisa terjadi. Allah memilih bermitra dengan kita, artinya kita penting bagi kerajaan Allah. Boleh katakan lagi dengan bangga sambil tepuk dadanya, saya penting bagi kerajaan Allah. Amin. Syaratnya, kita mau dan bersedia dipakai Tuhan untuk tujuan-tujuannya. Bahkan sekalipun masa lalu kita buruk, kita mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini, tidak membuat Allah undur bermitra dengan kita. Ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Allah, Dia akan memakai kegagalan dan masa lalu buruk kita menjadi kesaksian yang memenangkan banyak orang. Jadi jangan terintimidasi Bapak Ibu dengan masa lalu dan dengan segala kegagalan kita. Kita serahkan sama Tuhan dan hanya Tuhan yang dapat memakai kisah kita, my story itu menjadi His glory gitu ya. Cerita kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, hanya dalam kerajaan Allah yang bisa. Jadi jangan sampai kita terintimidasi. Yang keempat, mengapa kita harus menjadi saksi? Mengalahkan para pendakwa, yaitu iblis dan para pengikutnya. Nanti bisa dibaca di Wahyu 12 ayat 11. Seorang saksi diperlukan dalam proses mencari kebenaran. Dunia ini membutuhkan kebenaran yang sejati. Iblis juga terus bekerja untuk menebarkan dusta, mendakwa, menuduh orang-orang percaya, mengintimidasi dengan dosa masa lalu, menanamkan ketidakpercayaan bahwa hidup kita tidak bakalan bisa berubah. Namun melalui kesaksian kita bersama dengan Tuhan setiap hari, kita membuat iblis tidak berdaya dengan segala dakwaannya. Sekalipun saya gagal, dosa saya banyak, namun oleh darah Kristus saya dipulihkan, saya disembuhkan, saya mengalami kemenangan, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam setiap pergumulan saya. Saya bukan orang yang kalah, saya orang yang menang. Nah, kalau kita terus-menerus menceritakan karya Tuhan dalam hidup kita, melalui perkataan dan perubahan hidup kita, iblis nggak punya celah dan ruang untuk menguasai hidup kita. Hidup kita adalah saksi dan bukti dari kedahsyatan Tuhan Yesus yang kita sembah. Nah, berikutnya apa yang kita butuhkan untuk menjadi saksi? Ya, menjadi saksi ya, bukan sakti. Yang pertama adalah Roh Kudus. Tadi Yesus mengatakan bahwa kita akan menjadi saksi, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita. Nah, kuasa yang kita miliki untuk menjadi saksi itu berasal dari Roh Kudus. Bukan karena kehebatan bicara kita, bukan karena kuat dan gagah kita, ya, bukan karena diri kita, bukan. Kesadaran ini membuat kita selalu rendah hati, mengandalkan Tuhan senantiasa. Alkitab sendiri menulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bahwa Tuhan Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa bukan dengan kapasitasnya sebagai Tuhan, tapi Yesus melakukannya sebagai seorang manusia yang diurapi Allah dengan Roh Kudus yang penuh kuat kuasa. Kalau Yesus melakukan mujizat karena dia adalah Tuhan, maka ketika ia naik ke surga, tidak ada satupun manusia yang dapat melanjutkan pekerjaan-pekerjaannya. Tetapi karena Yesus melakukan semuanya sebagai manusia yang diurapi oleh Roh Allah, maka setiap kita yang percaya kepadanya akan dapat melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Yesus itu karena kita pun diurapi oleh kuat kuasa Roh Kudus yang sama yang sudah mengurapi Yesus. Apa yang Roh Kudus lakukan untuk menolong para murid untuk menjadi saksi? Yang pertama, mengubah dari dalam, ya, perubahan paradigma sampai mengalami perubahan gaya hidup. Memampukan
para murid, memampukan orang-orang percaya dari yang semula mereka ketakutan menjadi berani untuk bersaksi, berkata-kata dengan penuh kuasa, bahkan bisa berbahasa asing yang tidak pernah mereka pelajari selama ini gitu ya, sehingga suku bangsa yang lain bisa mengerti apa yang mereka katakan. Memberikan hikmat, pengetahuan, pengertian akan kebenaran yang Yesus ajarkan, memanifestasikan kuasa Allah sehingga mujizat terjadi di mana-mana. Ingat Bapak Ibu bahwa mujizat itu bukan tujuan akhir, tapi itu tanda. Mujizat bukan tujuan akhir dari iman, tapi pintu masuk menuju iman. Ya, jadi jangan terpaku kepada mujizatnya karena itu hanyalah tanda. Tanda bahwa ada satu kuasa di dalam diri kita gitu ya, dan itu hanyalah pintu masuk supaya mereka menjadi percaya. Yesuslah yang harus ditinggikan dan dimuliakan ketika setiap mujizat terjadi. Roh Kudus juga menghibur, menguatkan dalam penderitaan dan penganiayaan. Menjadi saksi, memberitakan Injil, melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, itu bukan berarti kita masuk ke tempat yang nyaman. Kita masuk ke medan perang. Dan ada Roh Kudus yang terus menghibur, menguatkan kita. Kalau kita lihat pengalaman para rasul ya, mereka menjadi martir. Mereka memberitakan Injil, mereka tidak mendapatkan mobil mewah, jam tangan mewah gitu ya, tapi mereka mendapatkan penganiayaan, penderitaan yang luar biasa, tapi Alkitab menulis mereka tetap bersuka cita. Bahkan ketika disalib terbalik gitu ya, mereka tetap memakai momen-momen terakhir dalam hidup mereka untuk memberitakan Injil. Wah, itu luar biasa. Ya, kita mesti belajar dari para rasul dulu ya, bukan pendeta-pendeta sekarang yang memberitakan Injil dengan segala kemewahan gitu, dengan segala kenyamanan. Ya, ada penderitaan, tapi kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang menolong kita. Nah, Bapak Ibu para murid pada waktu itu mesti menanti Roh Kudus dicurahkan sampai pada hari raya Pentakosta. Dalam kalender gerejawi, Pentakosta itu terjadi 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga atau 50 hari setelah Paskah. Ya, kita akan peringati Pentakosta pada tanggal 19 Mei ini ya, hari Minggu ini. Tapi bagi kita yang hidup di zaman setelah peristiwa Pentakosta, tidak perlu lagi menunggu Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu masuk di dalam diri kita. Jadi yang kita perlukan sekarang hanyalah action. Ya, mempraktekkan atau memanifestasikan kuasa Roh Kudus itu bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka mengalami kuasa itu dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita punya iman bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam kita, tinggal kita salurkan kuasa itu. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dibutuhkan untuk menjadi saksi yaitu pemuritan. Kita tidak hanya sekedar menjadi orang percaya, tapi harus menjadi murid Yesus. Ya, bersedia untuk belajar dan diajar setiap hari oleh firman Tuhan, oleh mentor, oleh saudara seiman lainnya. Ya, kita tidak boleh hidup independen, merasa bisa sendiri, merasa kuat sendiri. Ada komunitas yang menolong kita, yang membuat kita terus bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus. Kolose 1 ayat 28 Paulus menulis, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk apa? Memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Tanpa ada pemuritan, Bapak Ibu, kesaksian kita bisa menjadi tidak tertanggung jawab gitu ya. Tapi di dalam komunitas kita diajar, dinasehati supaya kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan bertumbuh dalam kesempurnaan di dalam Dia. Nah, di mana kita menjadi saksi? Tadi di ayat yang kita baca dikatakan di Yerusalem. Yerusalem itu pusat penyembahan, peribadatan bangsa Yahudi, tapi kemudian diubah menjadi pusat kekristenan pada zaman itu ya.
Kemudian Yudea, Yudea itu wilayah orang Yahudi. Samaria, wilayah orang Yahudi campuran sampai ujung bumi. Bumi ini bulat ya, bingung kita nentukan ujungnya di mana. Berarti seluruh wilayah bumi di mana kita berada, itulah ujung bumi. Nah, Bapak Ibu, ada yang bilang wah kita Yerusalem itu rumah, apapun itu ya penafsirannya. Memang betul kita harus mulai dari rumah kita, dari komunitas-komunitas terdekat kita. Tapi yang mau saya katakan adalah Injil itu harus diberitakan dan menembus semua batas atau sekat-sekat yang dibuat oleh manusia. Manusia cenderung membuat klaster-klaster yang membuat manusia terpisah-pisah, baik oleh denominasi gereja, suku, agama, wilayah, geografis, status pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Dan Injil yang adalah kekuatan Allah itu harus menembus semua sekat itu dan mempersatukan manusia dalam satu wilayah, yaitu kerajaan Allah. Dan kitalah yang diutus untuk pergi. Tidak harus kita pergi ke negara atau daerah lain, tapi ujung bumi itu adalah tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Tempat tinggal kita, kantor, tempat usaha, dan melalui Anda, Injil harus menginvasi wilayah-wilayah itu dengan kuasa Roh Kudus. Kita membawa perubahan di dunia kita, hidup kita berdampak. Andalah yang diutus Tuhan ke tempat itu. Saya tidak bisa masuk ke bank tempat Mbak Ririt bekerja misalnya, ya kecuali untuk urusan perbankan. Ya waktunya juga terbatas. Ya tetapi Mbak Ririt yang bekerja di situ minimal 8 jam sehari, 5 hari dalam seminggu, dan disitulah kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi saksi Kristus sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan. Mbak Ririt ada perbedaan dari orang-orang lain yang tidak mengenal Kristus. Saya juga kurang efektif ya masuk ke pasar kaget Cibitung dan menceritakan tentang Yesus di situ. Tapi Kak Sarli yang setiap hari sejak subuh-subuh sudah di situ, ya bisa. Ya, dia sudah kenal dengan pedagang-pedagang di situ. Dia mungkin sudah punya pembeli-pembeli langganan. Nah, mari kita semua menjadi saksi, menjadi bukti di tempat kita masing-masing. Tuhan menempatkan kita di situ bukan sebuah kebetulan, bukan hanya kita sekedar mencari uang. Kita nyatakan kasih, kuasa, dan kebenaran Kristus dimanapun kita berada. Jadilah saksi Kristus dan Roh Kudus menyertai kita selalu. Nah, apa yang kita sharingkan, Bapak Ibu, saksikan satu saja pengalaman pribadi Anda bersama Tuhan Yesus selama 1 minggu terakhir. Jadi tidak ada yang bilang nanti ya di BR, oh saya nyimak aja gitu ya. Harus ceritakan, saksikan. Satu aja. Ya, nggak ada yang terlalu kecil kesaksian kita di hadapan Tuhan. Kemudian ceritakan dengan singkat pengalaman Anda menjadi saksi di tengah-tengah keluarga, sesama orang percaya, ya mungkin di komunitas suku Anda dan di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Apa berkatnya, apa kesulitannya gitu ya. Dan setelah mendengar firman Tuhan pagi hari ini, apa komitmen Anda? Ya, saya mau jadi saksi Kristus, apapun juga gitu ya. Berapapun juga harganya saya mau bayar, misalnya seperti itu. Nah, baik, kita akan masuk ke breakout room. Sebelumnya kita doa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau memerintahkan kami untuk menjadi saksi. Biarlah kami boleh memenuhi panggilan-Mu Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Kami boleh meninggalkan semua ketakutan dan semua alasan, semua pikiran-pikiran yang selama ini menghalangi kami untuk menjadi saksi Kristus. Biarlah kami percaya bahwa kami tidak dibiarkan sendiri, ada Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami, menguatkan, menghiburkan kami, memberi hikmat kebijaksanaan kepada kami. Dan kami percaya bahwa hidup kami sungguh berarti di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Haleluya. Amin.